Welcome to my channel. Konten kali ini kita akan membahas tentang oh my. Oh my. Apa itu oh my? Ada yang tahu nggak apa itu oh my? Apa? Nah, jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baru saja mengeluarkan informatorium oh my. Oh my kepanjangan dari obat modern asli Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Negara Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke, di mana kurang lebih banyak sekali suku memiliki beraneka ragam obat tradisional yang digunakan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai saat ini. Obat tradisional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bagian. Apa saja? Yang pertama yaitu jamu. Ini logonya. Nah, yang kedua ada obat herbal terstandar atau disingkat dengan OHT. Ini logonya. Nah, yang ketiga ada yang namanya fitofarmaka. Ini logonya. Kalau untuk yang pertama jamu, dikatakan jamu karena seperti yang tadi saya sampaikan di atas, bahwa jamu ini dimanfaatkan secara turun-temurun dari nenek moyang kita kurang lebih sekitar minimal 3 generasi, yaitu mulai dari nenek saya, dari orang tua saya menggunakan hingga saya sendiri. Itu terdiri dari 3 generasi untuk pemanfaatan jamu. Nah, kenapa dikatakan jamu? Karena jamu pertama kali ada dari zaman pemerintahan Belanda, di mana biasanya orang yang meminum jamu adalah dari warga keraton, di mana keraton tersebut memiliki banyak sekali pemanfaatan jamu sebagai obat tradisional yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan tubuh dari para raja maupun keluarga kerajaan. Pemanfaatan jamu sendiri perlu dikembangkan ke depannya oleh beberapa penelitian yang akan mendukung bukti empiris secara turun-temurun tadi, sehingga pemanfaatnya tampak jelas dapat kita rasakan dengan adanya bukti penelitian dari para peneliti. Nah, obat bahan alam atau obat asli Indonesia itu sendiri sudah memiliki bukti secara ilmiah, baik dalam keamanannya maupun khasiatnya ketika digunakan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu disebut dengan obat modern asli Indonesia, di mana tadi terdiri menjadi 2, yaitu obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka. Pengertian obat herbal terstandar itu sendiri adalah obat atau bahan alam yang telah distandarisasi bahan bakunya dan memiliki khasiat sesuai dengan pembuktian secara ilmiah dalam proses penelitian praklinik. Apa itu uji praklinik? Uji praklinik sendiri adalah obat atau bahan alam tersebut diuji ke hewan percobaan seperti mencit, tikus putih, kelinci, dan lain sebagainya.
Untuk fitofarmaka sendiri atau disingkat dengan FF, yaitu sediaan obat bahan alam yang telah distandarisasi bahan baku maupun produk jadinya, di mana telah lolos secara mutu dan telah melalui uji praklinik maupun uji klinik. Untuk uji klinik sendiri, dia akan dicobakan kepada manusia. Produk obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka sudah banyak yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Kurang lebih 62 produk OHT atau obat herbal terstandar dan 25 produk fitofarmaka telah terdaftar di Badan POM per tahun 2020. Nah, untuk penggunaan kedua obat tersebut, dianjurkan masyarakat untuk menggunakannya secara bijak, rasional, dan tepat sasaran. Terus, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika membeli kedua produk tersebut? Masyarakat juga harus pintar loh dalam memilih kedua obat tersebut dengan cara melihat kemasan produk di mana tertera ada khasiat, kemudian ada efek sampingnya seperti apa, ada kontraindikasi, dan apabila khusus untuk ibu hamil dan menyusui harus segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Sampai saat ini sendiri, kedua produk tersebut belum dibuktikan secara ilmiah dapat mengobati penyakit COVID-19 ini. Sehingga penggunaan kedua obat tersebut, yaitu obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka, dipergunakan hanya dalam rangka upaya preventif atau pencegahan maupun meringankan gejala-gejala dari COVID-19. Untuk kedua obat tersebut di atas, OHT dan fitofarmaka dapat dipergunakan pada saat pandemi COVID-19 loh. Tetapi kedua obat tersebut harus memiliki beberapa kriteria khasiat. Untuk OHT sendiri, dia harus memiliki khasiat dapat memelihara kesehatan tubuh, kemudian dapat meredakan gejala masuk angin, dapat meredakan gejala batuk, flu, pilek yang disertai dengan sakit tenggorokan. Nah, untuk fitofarmaka itu sendiri harus dapat memelihara kesehatan atau daya tahan tubuh kita atau yang dikenal dengan sebutan imunomodulator. Nah, untuk OHT itu sendiri, tadi yang saya jelaskan di atas, harus dilakukan uji praklinik. Uji tersebut dilakukan kepada hewan percobaan seperti marmut, kelinci, tikus putih, kemudian mencit, dan lain sebagainya. Di mana uji praklinik memiliki 3 uji yang akan dilakukan, yaitu apa saja? Yang pertama ada uji toksisitas umum, ada uji akut, uji toksisitas subkronik, dan juga yang terakhir uji toksisitas kronik, di mana ketika uji tersebut dipergunakan untuk melihat keamanan dari obat bahan alam itu sendiri. Kemudian yang kedua ada uji toksisitas khusus seperti teratogenik, uji mutagenik, sensitasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dilakukan uji farmakodinamik untuk melihat khasiat dari obat herbal terstandar itu sendiri. Nah, bagaimana sih apabila bahan alam tersebut tidak memiliki riwayat bukti secara turun-temurun atau empiris, maka uji tersebut tidak dapat dilakukan. Nah, apabila ingin dikembangkan lagi menjadi obat dari obat herbal terstandar menjadi fitofarmaka, maka harus dilakukan uji klinik ke manusia. Obat fitofarmaka itu sendiri dilakukan secara uji klinik ke manusia. Nah, ada berapa fase sih dalam pengujian tersebut? Ada 4 fase yang akan dilakukan, yaitu fase pertama sampai fase ketiga disebut dengan fase pra pemasaran.
Fase pertama dilakukan untuk melihat keamanan bahan alam tersebut dan diujikan kepada subjek sehat. Untuk fase yang kedua, yaitu dilihat untuk khasiatnya dan diujikan kepada subjek sakit pada jumlah terbatas. Dan fase ketiga dilakukan kepada manusia dalam jumlah yang cukup banyak, manusia sehat tentunya, untuk melihat khasiat dan efek samping. Sedangkan fase keempat disebut dengan pasca pemasaran, di mana fase ini dilakukan setelah produk tadi beredar di pasaran dan dilakukan evaluasi. Gimana teman-teman, sudah tahu kan dengan apa yang tadi saya jelaskan terkait informatorium obat modern asli Indonesia? Jadi teman-teman, dalam meningkatkan daya tahan tubuh kita pada saat pandemi COVID-19 ini, teman-teman bisa memanfaatkan berbagai macam obat-obat herbal yang ada di pasaran sekarang, tapi tetap memperhatikan khasiatnya, kemudian izin edar ya teman-teman. Jangan sampai obat herbal yang teman-teman konsumsi nanti bisa menjadi penyakit sendiri karena teman-teman tidak melihat cara penggunaan, cara khasiat, expired date-nya maupun izin edar dari Badan POM. Jangan sampai kalian salah beli dengan yang palsu. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sekian materi maupun apa yang bisa saya sharingkan dari informatorium obat modern asli Indonesia atau yang disingkat dengan OMAI. Dadah. Oh iya, bagi teman-teman yang belum like konten-konten saya terkait farmasi pada saat pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube saya di Apoteker Ellen Channel. Kita ketemu lagi nanti ya di konten-konten farmasi selanjutnya. Dadah.